Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Kematangan usia tersebut, kita berharap Kota Bau-Bau dengan berbagai potensi yang dimiliki dapat terus bergerak menghadirkan kesejahteraan. Kalau untuk perbedaan ya pasti ada perubahan yang sangat drastis. Yang dulunya kita mungkin dapat omset sekitaran ya 500-an, 600-an. Di sini bisa naik 3-4 kali lipat. Selamat pagi saudara, dari Jalan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Semaruka menegaskan peringatan hari jadi ke-484 dan HUT ke-24 Bau-Bau sebagai daerah otonom harus juga menjadi momentum reeleksi dan juga evaluasi bersama atas capaian pembangunan daerah. Pelaksanaan Festival Kuliner UMKM dalam rangka Hari Jadi Bau-Bau ke-484 di tahun 2025 sukses membuat omset pelaku UMKM naik 3 kali lipat. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini Sabtu, tepatnya tanggal 18 Oktober 2025 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Semaruka menegaskan peringatan hari jadi ke-484 dan HUT ke-24 Bau-Bau sebagai daerah otonom harus menjadi momentum refleksi dan juga evaluasi bersama atas capaian pembangunan daerah. Terkait hal ini, Hairul Mulku melaporkan. Tentu kematangan usia tersebut, kita berharap Kota Bau-Bau dengan berbagai potensi yang dimiliki dapat terus bergerak menghadirkan kesejahteraan. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Semaruka menegaskan peringatan hari jadi ke-484 dan hari ulang tahun ke-24 Bau-Bau sebagai daerah otonom harus menjadi momentum refleksi dan evaluasi bersama atas capaian pembangunan daerah. Menurutnya, usia 24 tahun sudah tergolong matang bagi sebuah kota otonom untuk meneguhkan arah pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pada upacara peringatan HUT Bau-Bau di Kantor Wali Kota Bau-Bau pada Jumat 17 Oktober 2025, sebagai inspektur upacara, Gubernur menyampaikan bahwa kemajuan yang telah dicapai selama 2 dekade lebih menjadi bukti potensi besar daerah, namun masih banyak hal yang perlu dibenahi, mulai dari pengentasan kemiskinan, pengangguran, hingga peningkatan integritas aparatur dan kualitas lingkungan hidup. Tentu kematangan usia tersebut, kita berharap Kota Bau-Bau dengan berbagai potensi yang dimiliki dapat terus bergerak menghadirkan kesejahteraan dan kenyamanan bagi masyarakatnya dan masyarakat Sulawesi Tenggara secara umum, serta menjadi daerah yang selalu memberikan kesan positif bagi yang berkunjung di Kota Bau-Bau. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga harmoni sosial dan mengedepankan nilai-nilai lokal Sarapata Nguna, Pomama Siaka, Popia Piara, Pomae Maeka, dan Poangkang Kataka sebagai fondasi membangun daerah yang inklusif dan berkeadaban. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan masyarakat Kota Bau-Bau yang telah bersinergi dalam pembangunan, serta berterima kasih kepada para pemimpin daerah sebelumnya yang telah meletakkan dasar kemajuan kota. Di balik pencapaian yang ada, kita tidak boleh menutup mata bahwa masih banyak yang perlu kita benahi dan tingkat. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat. Persoalan sosial dan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, inflasi, ancaman krisis pangan, energi, dan krisis keuangan global, persoalan pencemaran, kerusakan lingkungan, dan ancaman bencana. Peringatan Hari Jadi Bau-Bau dihadiri anggota DPD RI Amirul Tamim dan Waode Rabiatul Adawiyah, utusan khusus Presiden Zita Anjani, para bupati dan Forkopimda. Peringatan HUT Kota Bau-Bau juga diramaikan dengan acara adat Pakandeana Nana Maelu. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara, peringatan Hari Jadi Bau-Bau ke-484 dan Hari Ulang Tahun ke-24 Kota Bau-Bau sebagai daerah otonom yang jatuh pada Jumat 17 Oktober 2025 berlangsung hikmat meski diguyur hujan deras. Adapun upacara yang digelar di lapangan kantor Wali Kota Bau-Bau, Palagi Mata, memperlihatkan dedikasi luar biasa. Ribuan peserta upacara dari barisan TNI Polri, Satpol PP, Damkar, Basarnas, Polri,
dan juga Korpri hingga mahasiswa dan juga pelajar tetap berdiri tegak di tengah guyuran hujan sejak pagi hingga upacara selesai. Adapun juga Teguhan ini menarik perhatian Gubernur Sulawesi Tenggara, yaitu Andi Sumaruka, yang juga hadir dalam upacara tersebut. Ia merasa bangga dan juga semangat para peserta yang juga tidak beranjak dari lapangan. Adapun sebagai bentuk apresiasi atas disiplin dan juga keteguhan tersebut, Gubernur Andi Sumaruka juga secara spontan mengumumkan bantuan sebesar 100 juta rupiah untuk seluruh peserta upacara. Semula bantuan ditetapkan 50 juta rupiah, namun atas permintaan Ketua TP PKK Sultra, Ariati nilai Arinta Nila Haspari, Andi Sumaruka, bahwa saja bantuan tersebut dilipat gandakan menjadi 100 juta rupiah, disambut juga tepuk tangan meriah di tengah lapangan. Adapun Gubernur Sumaruka juga menyampaikan sikap peserta yang tak beranjak meski diguyur hujan dan juga mencerminkan dedikasi maupun juga rasa cinta terhadap daerah yang juga patut dicontoh dalam menjalankan tugas dan juga tanggung jawab. Namun semangat berbagi dari Gubernur Andi Sumaruka tidak juga berhenti di situ. Di momen yang sama, ia juga menyerahkan bantuan senilai 100 juta rupiah kepada anak-anak Meulu atau anak-anak yatim. Adapun bantuan ini diserahkan dalam prosesi adat Pakendekandeana anak-anak Meulu di kawasan kantor Wali Kota. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Pelaksanaan Festival Kuliner UMKM dalam rangka Hari Jadi Bau-Bau ke-484 di tahun ini sukses merebut omset pelaku UMKM naik 3 kali lipat. Mengenai hal ini, Afriansa melaporkan. Kalau untuk perbedaan ya pasti ada perubahan yang sangat drastis. Yang dulunya kita mungkin dapat omset sekitaran 500-an, 600-an. Di sini bisa naik 3-4 kali lipat. Semarak perayaan ulang tahun Kota Bau-Bau ke-24 sebagai daerah otonom dan hari jadi ke-484 pada tahun 2025 membawa berkah tak terduga bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Digelar sejak 14 hingga 17 Oktober 2025, Festival Kuliner UMKM di alun-alun Kota Mara, Kota Bau-Bau sukses mendongkrak omset pedagang hingga berlipat ganda. Dari data Dinas Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau, total 140 UMKM berpartisipasi dalam festival ini. Salah satu pelaku usaha yang merasakan dampak positifnya ini adalah Tommy, pemilik kedai Zihalte. Ia mengaku peningkatan penjualan yang dialaminya sangat signifikan dibandingkan hari-hari biasa saat berjualan di pelataran Kota Mara dekat lapangan basket. Kalau untuk perbedaan ya pasti ada perubahan yang sangat drastis. Yang dulunya kita mungkin dapat omset sekitaran 500-an, 600-an. Di sini bisa naik 3-4 kali lipat. Sekitar berapa itu dia? Dapat 1 juta, kadang 1,5 juta sampai 1,8 boleh di sini. Tommy meyakini bahwa festival kuliner ini menjadi magnet utama yang menarik perhatian. Menurutnya, dengan acara ini, warga dan masyarakat Bau-Bau secara otomatis terundang untuk datang mencicipi berbagai macam kuliner yang ditawarkan sehingga sangat membantu pelaku UMKM. Ia mengatakan dalam festival ini ia juga telah menyiapkan pembayaran digital. Ia menyebutkan bahwa meskipun transaksi tunai masih mendominasi dengan persentase sekitar 60%, sebanyak 40% masyarakat juga memilih untuk membayar secara digital. Menanggapi suksesnya acara ini, Tommy memberikan apresiasi sekaligus menyampaikan harapannya kepada pemerintah Kota Bau-Bau, khususnya Dinas Koperasi dan UKM, agar dapat lebih sering mengadakan festival serupa. Iya, harapannya sih untuk agar lebih sering-sering mengadakan acara-acara festival UMKM seperti ini. Walaupun bukan di ulang tahun kota, mungkin ada festival khusus untuk UMKM. Keberhasilan festival kuliner UMKM ini membuktikan bahwa dukungan pemerintah melalui acara publik dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang sangat efektif, membawa harapan baru bagi ratusan pelaku usaha di Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan.
Saudara, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Semeruka menegaskan peringatan hari jadi ke-484 dan HUT ke-24 Bau-Bau sebagai daerah otonom harus menjadi momentum refleksi dan juga evaluasi bersama atas capaian pembangunan daerah. Pelaksanaan Festival Kuliner UMKM dalam rangka Hari Jadi Bau-Bau ke-484 di tahun 2025 sukses membuat omset pelaku UMKM naik 3 kali lipat. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.